Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bicara mengenai kekuatan doa orang tua. Kadang begitu banyak ucapan-ucapan yang dirasa positif, kadang juga karena begitu marah, kesal, dan hal-hal yang dianggap mengecewakan bagi orang tua, sehingga keluar kalimat-kalimat yang ternyata berdampak kepada negatif terhadap anak. Ternyata itu menjadi doa. Kekuatan doa dalam hal ini orang tua kan selayaknya memang terus mendoakan kepada anaknya, dan kita yakini dan kita amini seluruh ibu rasanya tidak ingin menelantarkan seluruh anaknya, walaupun faktanya masih ada sebenarnya yang membuang anaknya di jalan dan lain sebagainya. Dan fakta ironi itu kita coba untuk netralisir bahwa itu karena berbagai hal yang mungkin membutakan mata hatinya. Betul. Yang mungkin juga itu bukan menjadi keinginan terbesar dalam hidupnya. Tapi terlepas dari itu semua, memang bicara mengenai ibu pada umumnya, Bu. Kekuatan doa ini sendiri kan sudah disampaikan oleh Nabi, bahkan bahwa memang kekuatan doa seorang ibu layaknya doa Nabi kepada umatnya. Artinya kan begitu besar dampaknya terhadap seorang anak, baik itu bicara kesuksesan, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya ibu setiap harinya di dalam doanya, di dalam kesehariannya, di dalam diskusinya, di dalam bicaranya, komunikasinya terselip doa? Ya, saya yakin itu. Saya juga bilang ke anak saya, mungkin mama ini cerewet, ya kan? Mungkin mama ini sering bikin mereka marah. Tapi yakinlah tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka, ya kan? Jadi percayalah bahwa apa yang mama bilang, abah bilang itu demi kebaikan anak. Itu mungkin satu ya. Yang kedua, ya saya akui bahwa siapa saja itu pasti pernahlah terbetik kesal dengan anaknya kan. Nah, misalnya bangun tidur kita udah lihat aja ini selimut tidak dirapikan ya kan, bantal tidak, wah udahlah macam-macam itu. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba kemudian mereka tercetus suara nyaring ya. Kata Al-Quran itu kan berfirman, Allah berfirman itu kan ya, wala taqullahumma uffin, janganlah katakan kepada orang tua kan. Tapi mungkin suatu saat anak tuh ada yang terucap seperti itu, atau mungkin tidak terucap tapi mungkin perbuatan mereka yang bikin kesel kita. Yang misalnya disuruh sholat enggak, sholat asik main game misalnya kan. Nah kalaupun terucap itu yang kadang aduh gitu kan. Tapi saya pernah dinasehatin oleh teman saya, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang tidak baik, karena tadi itu akan menjadi doa dan dicatat Allah ya kan. Namun bagaimana kalau kita balik menjadi doa, ya Allah, dia telah berkata kasar kepadaku, tapi mohon ampuni ini, dan kemudian lembutkan hatinya, berikanlah petunjuk kepadanya, jernihkanlah pikirannya gitu kan. Daripada kita memaki-maki ya kan, walaupun saya tahu membalik hati itu tidak semudah yang memang diucapkan dan dibayangkan. Dari kesal menjadi doa itu bukan hal yang mudah. Tapi mungkin ada juga kan hadis Nabi itu, kalau kita marah sedang berdiri kita duduk, ya duduklah dulu. Oke, ya Allah, tarik nafas ya kan. Ilmu istighfar itu tadi kepake gitu ya Bu ya. Jadi kemudian doa. Dan saya pikir doa orang tua itu dari mulai sholat 5 waktu ya kan, katanya sujud terakhir itulah yang paling afdol untuk komunikasi dan berdoa. Habis sholat kita berdoa. Bahkan mungkin daripada kita ngomongin orang misalnya kan, sepanjang jalan dari rumah ke pasar atau dari rumah ke kantor, ya baca Al-Fatihah atau apa saja kan, doa mudahan anak. Dan saya yakin Allah itu maha mendengar, maha kuasa ya kan, apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi, tinggal kita aja berdoa atau tidak. Dan tentunya itu luar biasanya peran seorang orang tua, ibu dan ayah, yang memang terus mendoakan akan kebaikan-kebaikan dengan anaknya. Bagaimana sebenarnya anak? Sebaliknya, Bu, anak untuk orang tua.
Kan kalau bicara mengenai doa orang tua ini tidak akan ada habisnya, bahkan tidak akan pernah habis, bahkan umurnya yang kemudian juga terhalang umur dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, memang ada doanya untuk doa orang tua, tapi kan kadang tidak sampai kepada semacam menyentuh hati untuk kemudian memang sehusyuk antara doa orang tua ke anak begitu. Doa anak ini sendiri kan kadang ada sebagian yang merasa ketika sudah tiadanya baru merasa lebih khusyuk begitu ketika mendoakan akan orang tua, karena begitu besar ternyata peranan orang tua terhadap dirinya. Sejauh mana sebenarnya bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman mungkin yang masih memiliki orang tua untuk melatih akan hal ini, Bu, dalam hal berdoa kepada orang tua? Ya, mungkin setiap orang tuh beda-beda masanya ya. Jadi ada yang mungkin baru SMA dia udah menyadari bahwa orang tuanya sudah banyak berbuat untuk dia dan kemudian dia mendoakan orang tuanya. Tapi ada yang kemudian harus menunggu orang tuanya meninggal baru terasa ketiadaan mereka, ya kan? Nah, kalau itu itu mungkin harus mulai dikomunikasikan dengan anak. Bisa dengan memberikan contoh kepada temannya. Coba lihat, kasihan kan dia nggak punya orang tua lagi, ya kan? Jadi sebenarnya ingin mengatakan, nah itu begitu loh. Ini loh. Iya, jadi kan soalnya kalau anak-anak tuh susah dibilangin doakan mama abah ya. Kalau itu masih mungkin masih tapi ketika misalnya jangan macem-macem ya sama mama abah nih doanya ini loh gitu kan. Ya, semacam ada ancaman. Ada ancaman itu kan biasanya anak jadi berontak ya. Tapi dengan persuasif kita bisa memberikan contoh kepada tentang kawannya atau orang lain, ya kan. Itu orang yang misalnya kita biasa melihat kan orang tua kemudian ditelantarkan di jalan. Iya kan. Dan itu tidak kita harapkan terjadi untuk diri kita di masa-masa yang akan datang, dan tentu bagi anak-anak kita untuk diperlakukan oleh anak-anak mereka ke depan begitu. Terakhir, Bu, yang ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait dengan penutup sesuai tema kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa setiap orang tua pasti punya insting bagaimana mendidik anaknya. Dan itu harus dijalankan dengan baik, dengan niat yang baik, ya. Kemudian keterbukaan harus dijaga, kemudian komunikasi juga harus dijalankan karena itu akan menjadikan contoh bagi mereka nanti ketika mereka dewasa. Kesal itu tentu ada, ya kan, dengan pasangan, dengan anak, ya kan, namun kalau dengan anak perlu usaha memang menjadikannya itu doa kepada mereka untuk kebaikan, ya kan? Dan peran ibu itu sangat besar karena suatu saat mereka akan merasakan ketika mereka dewasa, insya Allah mereka akan bisa memahami apa yang sudah diperbuat oleh orang tua mereka karena mereka sekarang menjadi orang tua. Kalau kita berikan contoh, insya Allah mereka akan menjadikan itu contoh pula untuk anak-anak mereka. Itu yang menjadi kunci dalam hari ini. Kita ketahui memang di Quran pun menyebutkan untuk terus kita meminta akan kelemah lembutan dalam ketika kita bersikap, ketika kita berbicara. Kemudian ketika ada anak yang mungkin merasa dirinya bersalah ataupun melakukan hal-hal yang memang dilakukan di luar dari keinginan kita, maka kita maafkan dan kemudian dilanjutkan dengan memintakan ampun kepada anak tersebut serta musyawarah terakhir yang menjadi kunci utama dalam mendidik anak. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dijalankan, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dijalankan bersama dengan keluarga. Terima kasih Ibu Ina Mutmainah MA-PhD yang sudah hadir di Studio Duta TV. Semoga dengan tayangan ini para pemirsa di rumah terus kembali mencintai akan orang tuanya dan anak-anaknya dalam masa tumbuh kembang dan masa membesarkan, mendidik mereka menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi yang mencintai Allah, Rasulnya, dan para aulia Allah. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Ibu Ina,
mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami tentunya terus mengingatkan dan mengajak para pemirsa di rumah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yakni 3M. Saya Gusti Muhammad Termawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.